Mungkin 2-3 hari ke depan LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Tidak cantik lah, artinya bagi saya nggak masuk lah. Seandainya diisukan aku ini dia. Saya tidak pengen menyampaikan fitnah. Cukup bagi kami, Mbak Zahara dan Mas Sofyan, persoalan ini sudah sangat menyita waktu. Drama konflik panas antara dua tetangga yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur masih menjadi topik hangat perbincangan di dunia maya. Bahkan, perseteruan sengit yang melibatkan seorang mantan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Imam Muslimin alias Yai Mim dan sosok wanita bernama Zahara itu membuat publik seperti terbagi dua. Alhasil, beragam sorotan tajam mulai tertuju kepada kedua belah pihak, khususnya terhadap Zahara yang kerap kali mengunggah video-video perseteruannya dengan Yai Mim di media sosial. Dan akibatnya, Zahara menjadi sasaran dari caci maki warganet yang merasa dirinya arogan. Menanggapi itu semua, Zahara bersama sang suami dan kuasa hukum pun buka suara dan memberikan klarifikasinya secara eksklusif kepada Cumi-Cumi. Lantas, seperti apakah penjelasan Zahara terkait perseteruannya dengan Yai Mim? Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah itu. Sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Ada 4 kali saya dilecehkan. Ini saya sebutkan semua ya? Yeah. Oke, yang pertama itu, mohon maaf ya, istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Zahara. Saya pengen banget gitu. Saya itu penghafal Al-Quran, harus menjaga kesucian. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa melihat wajah Zahara, nggak kelihatan, hanya bisa memperkirakan saja. Kira-kira modelnya wongnya kan jembluk kayak tumbuh jebrak gitu ya istilah orang Jawa ya. Alias tidak cantik lah, artinya bagi saya nggak masuk lah. Seandainya diisukan aku ini dia. Memang beberapa kali istri saya ngomong sama saya. Cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai mungkin dia lagi hilaf. Cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu atau nyentuh usaha kita. Kalau hanya omongan tolong jangan sampai ditanggapin yang serius. Kalau seandainya nyentuh kamu atau usaha kamu, itu lain bedanya. Pasti urusannya sama saya. Makanya dari dulu saya nggak pernah ikut-ikut karena saya menganggap satu, dia katanya yang memperkenalkan sama saya itu kiai. Sedangkan sampean tahu sendiri seburuk-buruknya orang Madura ini pasti pernah nyantri dan tahu adab gimana caranya untuk memperlakukan kiai bagaimana. Begini ya, kebetulan yang sedari awal mendampingi ini kan LBH Ansor, yang sampai detik ini LBH Ansor dihujat habis-habisan. Perlu kami pertegas bahwa sedari awal komitmennya LBH Ansor itu kan penanganannya, pendampingannya itu berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Karena sedari awal Mbak Zahara ini datang ke kami mengadukan persoalan itu yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu yang sudah sampai 4 kali, 3 kali verbal dan yang 1 kali itu ada buktinya. Itu yang kemudian mendorong LBH Ansor menerima kasus ini. Tegas, pihak Zahara menjelaskan bahwa perseteruan ini bermula dari dugaan pelecehan, bukan polemik lahan parkir.
seperti yang berhembus kencang di media sosial. Pihak Sahara bahkan membuka fakta kalau sejatinya polemik lahan parkir baru mulai pasca dugaan pelecehan telah terjadi. Namun, fakta ini sengaja ditutupi sementara oleh pihak Sahara demi melindungi harga diri Raimim yang dikenal luas sebagai kiai serta dosen salah satu perguruan tinggi ternama. Akan tetapi, kesabaran ada batasnya. Sehingga, dalam waktu dekat ini, pihak Sahara akan segera membuat laporan polisi terkait kasus dugaan pelecehan tersebut. Kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor itu dilematis. Yang pertama mengingat bahwa katanya orang ini mengaku kiai. Nah, yang kedua, ngapunten, Mbak Sahara ini santri, Mas Safwan juga santri. Kita dilematis. Cuman karena komitmen sesuai dengan arahan ketua berkaitan dengan ini lebih kepada pelindungan anak dan perempuannya, kami masuk ke situ. Namun setelah masuk, kita terima kuasa, kami berembuk karena berhubung yang dilawan adalah mengaku kiai, ulama. Maka saya sampaikan kepada Mbak Sahara dan Mas Safwan, oke, tahan, tidak perlu update apa-apa. Mari kita hargain kiai ini. Namun ya harus tetap diberikan efek jera. Makanya saya sampaikan ke Mbak Sahara sama Mas Safwan, oke, kita hold persoalan pelecehan seksualnya. Karena kenapa? Takut menghancurkan harkat dan martabatnya seorang ulama. Makanya kami hold. Kami karena Mbak Sahara ini adalah santri, Mas Safwan ini adalah santri, dan yang patut diduga itu adalah mengatakan dirinya kiai, kami tidak membuka objek aduan utama yang berkaitan dengan pelecehan itu untuk menjaga kehormatan seorang kiai dan ulama. Namun kami lebih memilih melaporkan pencemaran nama baik. Ternyata apa? Kami di framing sedemikian rupa. Itu sehingga insya Allah berkaitan dengan pelecehan seksual ini 2-3 hari ke depan kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Karena kenapa? Kok kesannya kami ini di framing sedemikian rupa ini itu. Gimana ya, sebenarnya persoalan remeh-temeh itu. Saya itu sebenarnya udah males ya menjelaskan ini. Tapi kalau ditanya mau nggak mau dijawab itu kan. Saya tidak pengen menyampaikan fitnah. Cukup bagi kami, Mbak Sahara dan Mas Sofyan, persoalan ini sudah sangat menyita waktu dan pikiran dan lain sebagainya. Kami ingin ini sesegera mungkin menyelesaikan. Apalagi beliau akhir-akhir ini sering menarik-narik ke hal yang menurut hemat saya malah memperkeruh suasana. Begitu beberapa kali pihak terkait itu mengajak mediasi, kami datang sebagai bentuk ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan ini, ternyata beliaunya tidak datang. Dalam kesempatan yang sama, pihak Sahara juga buka suara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik lahan parkir yang selama ini digadang-gadang sebagai awal mula dari pertempurannya dengan Yaimim. Lantas, seperti apakah penjelasan terkait polemik lahan parkir yang viral di dunia maya berdasarkan sudut pandang pihak Sahara dan sang suami? Logikanya begini ya Mbak, itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar, setelah semuanya bertengkar. Dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Kalau untuk yang mobil Hiace yang panjang, yang yang sesuai dengan di video, itu memang murni kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab ya, kami sebagai penanggung jawab, karena itu ada driver dari rental kami yang lain yang kemudian datang dari Jogja pada subuh hari. Otomatis kan beliau tidak tahu mau parkir di mana dan kembalikan ke siapa. Itu subuh pas azan. Sehingga beliau mencoba untuk membangunkan anak-anak yang ada di garasi saya, tetapi tidak bangun gitu. Tidak. Jadi logikanya begini.
Saya dan Yai Mim kan baru kenal, baru paling lama paling bentar 3 bulan lah, 3 bulan. Bukan, orang baru. Baru pindah ke situ itu menurut penuturan Pak RT itu Maret. Sedangkan Maret, April, Mei, Juni itu kan baru 3 bulan. Saya tidak sembarangan memberikan akses fasilitas perusahaan termasuk kunci kepada orang lain. Saudara sendiri aja belum tentu saya kasih kepercayaan itu, apalagi orang lain, seperti itu. Sementara itu, sorotan tajam dan sinis yang ditujukan publik ke arah pihak Sahara didasari pula dengan perlakuan sang suami yang disebut-sebut berperilaku kasar terhadap Yai Mim. Ya, banyak yang menyayangkan Syofwan yang notabene-nya terbilang jauh lebih muda dengan ringannya meluapkan api amarah ke arah Yai Mim. Apalagi sudah ramai dikabarkan bahwa Yai Mim kala itu berprofesi sebagai dosen serta kiai dan penghafal Al-Quran. Sontak saja, amarah publik lantas mengarah ke Syofwan. Meski kebenaran terkait hal itu belum terjawab. Dan lewat kesempatan ini, pihak Sahara pun memberikan klarifikasi atas dugaan sikap keras dan kasar terhadap Syofwan, sang suami. Berkaitan dengan Mas Sofyan yang di framing sedemikian rupa kasar itu, ini punya alasan. Ini saya cerita gitu ya. Atau saya bertanya lah, siapapun dari netizen atau siapapun yang melihat ini, sebagai seorang laki-laki semisal punya istri, kemudian istrinya diperlakukan sedemikian, dilecehkan, ya, beliau sudah tetap menahan karena menganggap bahwa Pak Min ini kiai dan ini merasa dirinya santri. Selama tidak menyentuh langsung, dia dibiarkan. Namun ternyata ada faktor lain. Ternyata Pak Min ini pernah memperlakukan anaknya Mas Sofyan ini dengan cara kurang baik, bilang wus begitu, itu kan anak kecil gitu kan kayak seolah-olah gitu loh. Ditambah ketika itu ia kan sebenarnya punya hak terhadap itu tanah itu karena dia sewa. Dengan maksud biar tidak jadi masalah, tanah itu dikasih pagar dengan biaya sendiri, kemudian dirusak. Akhirnya Mas Sofwan ini memuncak. Itu yang kemudian membuat Mas Sofwan ini meledak, akhirnya emosional gitu loh, dan tidak pernah pakai fisik. Ya meledaknya hanya sekedar suara, tidak pernah pakai fisik. Begitu. Cuman yang saya sesali, yang saya sudah anggap kiai orang tua, kok malah bisa sampai berbuat seperti ini kepada kita, nyebar fitnah, padahal dia ketika ada apa-apa pasti ke kita. Contoh semisal tiap malam kadang minta pijit sama driver-driver kita yang ada di sana. Teman-teman kadang ngeluh, cuman saya bilang nggak usah ngeluh, ambil berkahnya saja. Siapa tahu nanti ketika kamu dewasa bisa menjadi keberkahan yang mensukseskan kamu ke depannya. Karena terus terang, adik-adik di tempat saya itu rata-rata mahasiswa yang notabene dia berjuang sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua, meskipun dibantu tidak terlalu banyak. Jadi memang dia kerja, dan kita juga fasilitasi untuk mencari beasiswa-beasiswa di kampus-kampus. Saya melihat Ibu Suhara ini bukan satu kesalahan, tapi satu kebenaran, yaitu kebenaran subjektif. Tentu Mbak Suhara dan Pak Wali yang mendukung Suhara, Pak Lurah yang mendukung keluarga Pak Sofyan, Pak RT, Pak RW, dan juga Pak Camat yang mendukung Sofyan, tentu merasa benar secara subjektif mereka. Saya menghormati itu. Di samping itu, salah satu momen yang paling mencuri perhatian dari kisah perseteruan mereka adalah ketika Yai Mim terlihat berguling-guling di tanah dalam sebuah video yang diunggah Sahara. Menurut penjelasan Yai Mim sebelumnya, hal itu merupakan sebuah teknik psikologi yang sengaja ia lakukan. Dan menanggapi itu, Sahara enggan memberi komentar macam-macam. Namun, Sahara memang menegaskan kalau dirinya terbiasa untuk merekam video
sejak berseteru dengan Yai Mim. Lantas, seperti apa penjelasan Sahara terkait video tersebut? Benarkah video itu merupakan awal mula dari perseteruan mereka? Yang guling-guling di tanah itu karena sesudahnya kejadian pelecehan seksual itu, Jadi setelah kejadian pelecehan seksual itu muncullah kejadian-kejadian baru yang memang diciptakan oleh beliau sendiri gitu. Ya kalau menurut saya tidak ada adegan yang saya rekayasa, murni saya pun kemana-mana tidak pernah bawa HP. Tapi semenjak berkasus sama beliau, saya kemana-mana bawa HP, Mbak. Kenapa? Karena saya tidak mau dituduh yang aneh-aneh, jadi saya bawa HP kemana-mana. Dia kan mau video mulu ya, saya juga mau video. Karena apa? Sebagai alat bukti. Tapi lagi-lagi saya malah diframingkan diri sebagai seorang playing victim. Padahal di video itu jelas bahwa siapa yang playing victim. Tuh. Meskipun lewat kesempatan ini, Sahara sudah memberi klarifikasi soal semua kejadian yang sudah terjadi, ia dan sang suami tetap tak mengelak kalau di balik kisruh yang ada, pasti ada kesalahan yang mereka perbuat. Untuk itu, Sahara pun mengucapkan kata maaf terhadap Yai Mim dan sang istri apabila memang ada kata dan perbuatan tak berkenan yang mungkin ia lakukan selama perseteruan ini berjalan. Saya punya beberapa kesalahan yang saya anggap fatal ya, dua kesalahannya. Yang pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yai Mim dan juga Bu Nyai Rosida terhadap perkataan saya yang memang kasar dan juga intonasi bahasa saya yang tinggi dan juga perilaku saya yang mungkin kurang berkenan, jangan mungkin ya, memang tidak berkenan di hati mereka sehingga menimbulkan masalah-masalah besar seperti saat ini. Terlepas dari permintaan maafnya, Syofwan selaku suami Sahara sempat pula memberi penegasan kalau kisruh perseteruan ini murni konflik antara mereka berdua, tanpa didasari oleh aspek-aspek SARA yang diisukan belakangan ini. Memang dirinya menjabat sebagai ketua di dalam sebuah organisasi masyarakat. Namun dalam perkara ini, Syofwan memposisikan diri sebagai seorang suami dari wanita yang menjadi korban pelecehan, bukan sebagai ketua umum sebuah organisasi masyarakat. Kalau masalah ini tidak ada kaitannya dengan suku Madura. Ini pure murni masalah saya sama istri yang pribadi. Itu meskipun di ormas sendiri, saya memang mengakui, saya memang ketua ormas di Malang, di kecamatan. Cuman dari awal kasus ini sampai sekarang saya tidak pernah menyatakan saya ini ketua, saya akan melawan dari ormas saya, tidak. Jadi karena saya menyadari masalah ini masalah pribadi, kecuali masalah ormas sendiri saya juga wajib pasang badan. Ini karena masalah internal kita sendiri, ya wis kita selesaikan gimana caranya. Tadi kan sudah ngomong nih Mas Sofwan bahwa beliaunya adalah ketua ormas, iya. Tapi sedari awal tidak pernah membawa-bawa ormas. Tidak ada sekalipun itu membawa-bawa ormas. Nah, cuman kemarin itu dipelintir sama seseorang di TikTok bahwa benar kemarin iya itu bawa apa namanya nih? Rompi. Tapi itu bukan di polsek. Itu jauh sebelum kejadian ini meledak. Mbak Sahara dan Mas Sofwan ini datang ke salah satu kampus untuk minta klarifikasi berkaitan dengan kenapa mahasiswa datang, bukan ke polsek. Kita nggak pernah bawa-bawa ormas. Buat apa? Urusan ini urusan pribadi nih, tidak ada hubungannya dengan suku dan sebagainya, tidak ada. Kami tidak pengen memperlebar persoalan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.